Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, Jumat yang barokah. Semoga kawan-kawan semuanya ini hari dilindungi oleh Tuhan Anda, oleh Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya rezekinya barokah selalu, dan yang pastinya sehat selalu di perantauan. Amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah status dari bos yang mana dia ini memutuskan kontrak kerja PRT-nya setelah 2 bulan bekerja karena dianggap PRT-nya ini menyalahi aturan dan merugikan bosnya. Kawan-kawan, bagaimana tentang ceritanya? Yang pastinya kita bakal ngambil dari segi pelajaran tentang kasus seperti ini. Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kawan-kawan, kasusnya gimana sih? Oke, Mbak Yofi, PRT asal PL yang umur 27 tahun, baru pertama kali kerja di majikannya. Jadi baru pertama kali kerja di Hong Kong di majikan, ini selama 2 bulan. Jadi ini majikan pertama, yaitu yang bernama Li tadi. Nah, majikan yang pertama kali ia kerja di negara Hong Kong ini memutuskan kontrak kerjanya setelah 2 bulan bekerja di situ. Kesalahan dari Mbak Yofi ini adalah ketika pertama kali kerja dalam 1 mingguan, Mbak E ini keluar dari toilet menuju ke dapur ini dalam keadaan hanya memakai handuk saja. Jadi dia tidak memakai atasan atau bawahan baju, cuman pakai handuk keluar dari toilet, kemudian melakukan aktivitas sejenak di dapur. Entah kawan Yofi kita ini lagi mematikan kompor atau memang ada sesuatu yang urgent sehingga membuat dia ini terburu-buru tanpa harus berpakaian terlebih dahulu. Kita tidak tahu kan kawan ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mbaknya 100%. Oke? Ini yang pertama. Kemudian si bos ini juga menganggap di hari 1 minggu pertama si Mbak E ini dilihat mukanya hitam dan berpakaian seperti ini. Nah, ini fotonya ya. Jadi berpakaian seperti ini. Nah, itu dianggap memiliki sifat yang jelek dan buruk. Jadi dari awal aja udah seperti itu. Majikannya nggak suka, nggak menyukai. Dan ketidaksukaan lainnya adalah konon katanya si Mbak E ini berkata kasar. Dia ini dan majikannya ini sering bertentangan tentang hal apapun itu dan saling berseberangan. Jadi tidak nurut kan kawan. Kemudian yang terakhir, dianggap menelantarkan anaknya. Ya, entah menelantarkan dalam hal apa kita tidak tahu. Tetapi sekali lagi, kalau kita jaga anak otomatis kita kan nggak mungkin 24 jam itu duduk terus, kan nggak mungkin. Ada di mana kita tuh harus kerja itu anaknya ditaruh di lantai. Nah, itu bisa jadi mereka menganggap kita tuh melantarkan anak, ya, tanpa mereka sadari bahwa kita ini kerjanya tidak hanya jaga anak doang, tapi juga bersih-bersih, masak juga. Kecuali kalau memiliki PRT yang banyak, itu bisa dianggap menelantarkan anak jagaan. Ya, oke. Kemudian kenapa sih kok bos ini upload status ataupun permasalahan kenapa kok sampai memutuskan kontrak PRT-nya ini berharap majikan ke depannya nanti jangan sampai mengambil CC ini atau CC Mbak Yofi ini, dan lebih berhati-hati ketika ada kelakuan CC seperti Yofi ini. Nah kawan-kawan, bagaimana kita dalam menanggapi persoalan ini? Jadi kawan-kawan simak videonya. Mungkin saya dan kawan-kawan ada berseberangan, tidak memiliki kesamaan di dalam membahas sebuah kasus atau menyimpulkan kasus seperti ini. Nggak apa-apa, silahkan kawan-kawan di komentar saja. Oke, menurut pandangan saya gini, sekali lagi kita tidak tahu apakah mbaknya itu terburu-buru ketika keluar tanpa menggunakan baju. Itu bisa jadi, apalagi jaga anak kan kawan. Jadi jaga anak itu
bisa jadi dalam keadaan buru-buru atau dia tidak leluasa untuk melakukan aktivitas, bahkan aktivitas mandi pun. Dia harus memantau anaknya dalam jangka waktu 24 jam. Itu kenapa dia harus buru-buru keluar dari toilet. Bisa jadi, tetapi kadang-kala majikan tidak mau istilahnya mengerti dalam situasi ini. Itu namanya bos yang sebenarnya maafan, atau memang berarti bosnya aja yang jahat, ya nggak sih, kalau tidak mau mentoleransi. Memang mungkin sejak awal memang tidak suka, mungkin karena cemburu. Kan Mbak ini kan lumayan cantik ya kan kawan, cantik lah untuk ukuran orang-orang Asia seperti kita, Asia Tenggara itu Mbaknya sudah cantik. Jadi siapa tahu cemburu, bisa jadi. Apalagi mungkin kemungkinan yang nonton ngecek video CCTV itu adalah bos lakinya, kemudian ya cemburu, bisa jadi. Nah, karena cemburu itulah akhirnya dia memutuskan kontrak kerja dengan alasan seperti itu. Itu pandangan saya. Karena apa kan kawan, kita ini kalau jaga anak, ya jangankan Mbak ini, saya pun kalau jaga anak mau pipis pun saya tuh tidak bisa menutup secara rapat pintu toilet ketika ada anak jagaan kita yang masih kecil di situ. Percaya aja, pasti kawan-kawan itu mengalami hal yang sama. Tidak bisa menutup toilet dengan rapat ketika kita tuh jaga anak kecil dan di situ hanya sampean dan anak kecil. Bener nggak sih? Mungkin di antara kawan-kawan ini pasti banyak yang mengalami hal yang sama. Seperti saya juga. Jadi saya tidak bisa menyalahkan 100% hal itu kepada si PRT-nya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya itu terjadi kepada kawan-kawan, maka kawan-kawan bisa menuntut kepada majikan. Karena apa? Itu adalah privasi sampean yang dimana tidak boleh di-upload di sosial media. Kalaupun peringatan, tidak boleh disertakan dengan Anda tidak memakai baju secara lengkap. Nah, bisa saja Anda melaporkan hal ini ke agensi ataupun kedutaan besar kita, ya, untuk memberikan pelajaran yang jerak kepada bos. Bisa saja Anda bisa melaporkan hal ini bersama KJRI atau mungkin Mbak PL itu bersama konsulatnya, yang dimana kita tahu konsulat dari Filipina, agensi dari Filipina ini 70% ini mendukung perjuangan mbak-mbak Filipina. Oke, di Indonesia kita nggak tahu ya. Kita tahulah bagaimana agensi kita ataupun konsulat kita. Tetapi 70% mereka itu mendukung perjuangan. Nah, seharusnya Mbak PL ini melaporkan hal ini kepada kedutaan. Karena apa? Ini adalah pelanggaran privasi. Kamu boleh memintermini saya, kamu boleh memutuskan kontrak saya, tetapi kamu tidak boleh mengupload video ataupun foto saya seperti itu. Sekalipun tujuannya untuk memperingatkan, itu tetap tidak boleh apapun alasannya. Nggih. Ya, intinya memang kita juga harus lebih berhati-hati, apalagi kalau jaga anak. Pasti 70-85% di sekeliling kita rumah bos ini pasti ada CCTV-nya. Kebanyakan jaga anak yang masih bocil ataupun mbah, itu kebanyakan memang ada CCTV-nya. Jadi lain kali lebih berhati-hati. Seandainya sampean tidak ada waktu untuk mandi, jangan mandi. Seandainya sampean tidak ada waktu untuk ke toilet, pipis atau buang air besar, jangan buang air besar atau pipis. Kalau seandainya sampean itu tahu anak jagaan Anda masih aktifnya, betul nggak? Ya, kalau tidak diperbolehkan mandi, berarti bisa saja pipis ataupun buang air besar ini juga dilarang. Kemudian nanti sampean tiba-tiba mau ngeden, terus mau keluar, tiba-tiba anaknya ngeng atau sampean keluar masih dalam keadaan tidak memakai celana. Kan bisa jadi kalau majikan Anda mempermasalahkan kondisi tersebut. Ya kan bisa jadi ya majikan nggak suka kemudian memutuskan kontrak kerja sama sampean. Jadi hal ini, dalam situasi ini saya tidak bisa menyalahkan PRT-nya 100%, bahkan
70% pun saya tidak bisa menyalahkan, karena kita tahu bagaimana kondisi jaga anak memang sesulit itu kawan-kawan. Semoga dengan kejadian seperti ini menambah wawasan kita, dan semoga dengan kejadian ini ada nanti ke depannya mbak-mbak yang berani ini melaporkan juragan yang suka sekali, sembrono sekali mengupload foto video yang tidak layak dikonsumsi oleh publik, nggih. Semoga bermanfaat channel Yuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.